Kita ke berita pertama, ribuan masyarakat mendukung kemerdekaan Palestina menggelar aksi damai di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Masa aksi menyuarakan Hari Solidaritas Olahraga atau Sport Solidarity Day dalam rangka menolak keikutsertaan Zionis Israel dalam ajang Olimpiade Paris 2024 yang akan dimulai pada 26 Juli mendatang. Pagi tadi hampir 10.000 massa aksi damai yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi damai menolak keikutsertaan Zionis Israel dalam Olimpiade Paris tahun ini. Massa membadati wilayah Patung Kuda, Jakarta. Massa juga menyatakan protes dan penolakan terhadap negara Zionis Israel agar tidak tampil dan dikeluarkan dari event olahraga kebanggaan dunia ini. Menurut massa, aksi dalam rangka gelaran Olimpiade yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan sportivitas, Israel secara sengaja telah membunuh lebih dari 350 atlet Palestina sejak 7 Oktober 2023. Para tokoh agama ternama tanah air yang hadir secara terbuka menyatakan harapannya agar aksi damai hari ini dilihat juga oleh masyarakat dunia internasional. Kita akan segera menyaksikan atlet kita akan berangkat ke Olimpiade di Paris. Olimpiade di Paris akan dibuka pada akhir minggu ini. Dan Mahkamah Internasional sudah menyampaikan bahwa Israel dengan kejahatannya itu melakukan tindakan apartheid. Tindakan yang dahulu telah membuat organisasi Olimpiade Internasional melakukan pelarangan terhadap keikutsertaan negara Afrika Selatan karena apartheidnya. Afrika Selatan dihukum tidak boleh mengikuti kegiatan Olimpiade. Dan sekarang kita mengingatkan dan menuntut agar IOC, International Olympic Committee, memperlakukan hal yang sportif, yang fair. Dahulu Afrika Selatan telah di-ban, telah dilarang ikut dalam Olimpiade karena melakukan polisi apartheid. Dan sekarang Israel melakukan apartheid. Seharusnya IOC, International Olympic Committee, juga melarang Israel mengikuti kegiatan Olimpiade sebagai. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini jalannya aksi bela Palestina yang dilakukan di Patung Kuda Jakarta, kita akan bergabung dengan rekan Ikra Anggana. Ikra, apa saja poin yang disampaikan oleh massa aksi pagi ini? Ya, selamat siang Philip dan juga pemirsa. Mengenai poin-poin apa saja ini dari aksi bela Palestina dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina yang melangsungkan aksi damai untuk menolak keikutsertaan Israel dalam ajang Olimpiade bergengsi dunia Olimpiade Paris 2024 tahun ini yang akan segera dimulai pada tanggal 26 Juli mendatang. Ini kami mencatat ada 6 poin, di mana yang pertama ini massa menolak dan mendesak Komite Olimpiade Dunia untuk menolak kontingen Israel dalam keikutsertaannya di Olimpiade Paris 2024. Yang kedua, menuntut pemerintah Prancis agar menolak memberikan atau membatalkan visa kepada kontingen Israel. Yang ketiga ini menyesalkan dan memprotes keras kunjungan dan pertemuan warga negara Indonesia dengan petinggi Israel dan organisasi yang pro-Israel. Yang keempat ini meyakinkan pemerintah Indonesia untuk tidak membiarkan aparat pemerintah ataupun rakyat warga negara menjalin hubungan dengan semua pihak yang mendukung kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel dalam bentuk apapun. Yang kelima ini menyuarakan kepada rakyat Indonesia untuk terus melakukan pemboikotan terhadap produk Israel dan pro-Israel. Dan yang keenam ini Philip menolak secara kategoris keputusan Parlemen Israel atau Knesset yang meniadakan negara Palestina. Memang tadi aksi demonstrasi ini digelar sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana jika pantauan kami ini sekitar 5.000 masa lebih, atau dari pengakuan panitia ini sekitar 5 hingga 10.000 izin yang diajukan kepada pihak Polisian Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengadakan aksi damai pagi hari ini. Dan tadi masyarakat juga menyuarakan untuk Free Palestine dan juga menyuarakan takbir senanda berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk agar Palestina ini segera terbebas dari kezionisan Israel. Dan sampai saat ini memang
Jika dilihat situasinya, kondisi panggung di depan Monumen Patung Kuda ini sudah dibongkar dan memang ada beberapa tokoh agama yang cukup dikenal di tanah air seperti mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, ada juga Ketua MUI bidang luar negeri tadi kami catat di sini ada Muhammad Sirajuddin Syamsuddin dan juga ada Wakil Ketua MPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid. Memang melihat aksi solidaritas massa atau aksi massa hari ini mengingatkan kita bahwa perjuangan masyarakat Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ini tidak berhenti sampai hari ini dan effortnya sangat luar biasa sekali. Masyarakat datang dari pagi, dari pukul 6 pagi hingga pukul 9. Tadi kami bertanya ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, ada juga sekitar Jabodetabek. Seperti itu, banyak sekali sekitar 5-10 ribu massa datang di Patung Kuda untuk menyuarakan boykot Israel di Olimpiade Paris 2024. Untuk sementara demikian, Philip, saya kembali ke Anda di studio. Ikra, apakah aksi bela Palestina ini sempat menimbulkan kemacetan di sekitaran Patung Kuda? Ya, terkait dengan kemacetan, untuk aksi bela Palestina ini sendiri dilangsungkan pada acara Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day. Jadi di samping aksi damai ini membawa keriuhan massa dan juga menjadi atensi dari perhatian dunia, ini juga menjadi atensi bagi para masyarakat yang sedang melaksanakan olahraga pagi di Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat. Tadi juga kami sempat mencatat, Philip, bahwa masa aksi ini menyerukan bahwa berkaca dari sejarah, masa menyebut sebelumnya OIC, ini Badan Resmi Penyelenggara Olimpiade di dunia, ini pernah melarang Afrika Selatan berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo 1964 dan setelahnya sampai 1992 karena sistem negara apartheid yang masih diterapkan di negara tersebut. Dan pada 13 Juli juga 2023 tahun kemarin, IOC ini pernah mengumumkan tidak akan mengundang Rusia untuk mengikuti Olimpiade Paris 2024 karena agresi negara tersebut kepada Ukraina. Dan dari catatan ini, para massa aksi ini menuntut agar Mahkamah Internasional ini segera sadar tentang apa aksi kebiadaban atau Zionis Israel yang tengah terjadi di jalur Gaza, Palestina, di mana dengan kebiadaban Israel terhadap Muslim Palestina khususnya yang genosida belum berakhir dari tahun 1948 hingga saat ini. Dan bahkan sejak peristiwa 7 Oktober 2023, genosida di Gaza yang sudah menewaskan lebih dari 38.000 jiwa, di mana sebagian besar perempuan, anak-anak, dan melukai setidaknya 89.000 lebih jiwa dan juga masyarakat Palestina. Untuk sementara demikian, Philip. Baik, Ikra, terima kasih atas laporannya dari Patung Kuda Jakarta.